Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi penonton semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Fadil. Saya di sini sebagai mahasiswa dari program studi Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dengan nomor induk mahasiswa 20108151010004. Jadi pada kesempatan kali ini dalam rangka melaksanakan tugas dari mata kuliah pengelolaan pencemaran udara, jadi di sini saya akan mempresentasikan ya atau menyampaikan tentang dampak pencemaran udara bagi kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. Jadi pada masa saat ini ya, tentunya mungkin sudah seiring dengan perkembangan teknologi, meningkatnya keperluan manusia juga, jadi sangat banyak lah begitu aktivitas yang dilakukan manusia. Tak kecuali mungkin kegiatan produksi ya, khususnya seperti pabrik atau kegiatan transportasi menggunakan kendaraan dan lain-lain. Tentu hal-hal tersebut pasti memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Jadi di sini dampak negatif dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada lingkungan kita, khususnya sektor udara. Yang mana ketika udara ini tercemar, tentu ada hal yang dirugikan lah pastinya, seperti yakni kesehatan makhluk hidup dan juga lingkungan. Kemudian untuk pencemar udara sendiri itu mungkin ada asap dan juga bising ya, setahu saya. Namun di sini saya akan lebih membahas tentang asap sendiri, bagaimana dampaknya bagi kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ya. Oke, di sini sudah muncul ya satu gambar, yakni gambar cerobong asap dari suatu pabrik ya, mungkin ini pabrik industri, dan juga nih ada asapnya ya, yang warna hitam. Di sini kegiatan industri ini merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pencemar udara gitu. Karena memang pada zaman sekarang memang sangat banyak keperluan manusia sehingga juga memerlukan banyak kegiatan produksi, dan juga dari hasil produksi dari kegiatan produksi tersebut outputnya bukan hanya produk, namun juga ada asap di sini ya yang menjadi pencemar udara seperti itu. Bagaimana asap ini memang ya menjadi pencemar udara juga, dan juga memang karena dari kegiatan industri ini yang sudah mulai banyak pada zaman sekarang, tentu ini tidak bisa kita abaikan dan pandang sebelah mata. Kemudian selanjutnya di sini ada dari emisi kendaraan bermotor. Nah, jadi secara sederhana mungkin hasil pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor itu menghasilkan asap gitu dari knalpotnya. Nah, kita bisa lihat di sini hitam ya, asapnya cukup hitam karena mungkin kurang terawat, mungkin olinya ya kurang diganti, atau mungkin kurang mesinnya juga kurang terawat gitu. Nah, tentu di sini banyak zat-zat kimia ya yang terkandung di dalamnya yang mungkin bisa berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup ataupun lingkungan, dan juga mungkin yang sering kita abaikan bahwa ketika kita menggunakan kendaraan bermotor, misalnya kita menggunakan motor ya contohnya, kita lihat bahwa motor kita ini tidak mengeluarkan asap yang begitu pekat hitam seperti ini. Namun bukan berarti itu tidak ada zat-zat kimia yang dihasilkan dari pembakaran, itu ada. Cuman mungkin dari konsentrasinya saja yang berbeda karena warnanya tidak sepekat dari gambar ini. Kemudian di sini ada juga faktor berikutnya, yakni ini faktor alam ya dari kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini mungkin sering terjadi di Pulau Kalimantan. Kita sudah sering juga ya untuk melihat juga merasakan dampaknya, yakni kabut asap seperti itu. Jadi asap-asap dari kebakaran hutan yang cukup luas biasanya,
itu mengendap di awan biasanya, kemudian pada beberapa hari kemudian maka akan muncul lagi sebagai kabut asap yang bahkan bisa menghalangi jarak pandang kita. Dan juga bisa menyebabkan sesak nafas ya buat beberapa orang, asma. Baiklah, kita lanjut. Nah, apa aja sih zat-zat yang terkandung pada asap? Nah, jadi asap ini memang jadi pencemar karena ada zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya gitu. Sehingga di sini itulah yang akan kita coba ketahui gitu. Zat-zat apa saja yang terkandung pada asap yang mungkin berbahaya bagi kita. Kita lihat di sini pada gambar ini, kita bisa lihat ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sumbernya ada dari alam, ada dari pabrik, ada dari kendaraan bermotor. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada primary pollutants. Primary pollutants di sini adalah polutan atau zat-zat yang terkandung di dalam asap yang menjadi yang ibaratnya itu langsung lah gitu. Seperti contohnya mungkin dari pabrik ya, dari pabrik ini yang dihasilkan ini langsung CO, CO2, SO2, NO, dan NO2 seperti itu contohnya mungkin dari salah satu zat-zat kimia ini. Nah, ini yang berasal dari langsung dari sumbernya, itu zat-zat yang terkandung yang langsung dari sumbernya. Gitu. Kemudian ada hidrokarbon dan juga ada suspended particles, yaitu partikulat padat. Dan juga kita bisa lihat di sini ada secondary pollutants. Secondary pollutants ini merupakan hasil reaksi kimia antara primary pollutants atau polutan utama dari sumbernya tadi dengan zat-zat kimia yang terkandung di udara yang sebelum zat-zat kimia dari asap itu ada, sudah ada seperti hidrogen, mungkin atau oksigen seperti itu. Sehingga tercipta senyawa baru yang mungkin bisa lebih berbahaya ya bagi lingkungan dan kesehatan. Ini yang sebenarnya sangat berbahaya gitu karena reaksi kimia tidak dapat dihindari ketika di udara pasti akan membentuk senyawa baru yang mungkin bahkan lebih berbahaya. Mungkin itu. Kemudian kita lanjut. Nah, baru kita akan masuki dampak. Apa dampaknya zat-zat kimia tersebut kepada kesehatan? Jadi kita bahas dulu ya mungkin dari zat-zat kimia yang terkandung di asap tadi, apa saja sih dampaknya bagi kesehatan? Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita fokus ke gambar ini mungkin. Nah, jadi saya bacakan mungkin agak kecil ya tulisannya di sini bagi kesehatan manusia ya, dan juga mungkin kita bisa kaitkan dengan hewan karena hewan darat khususnya di sini akan menimbulkan dari pencemaran udara itu severe respiratory problems. Jadi akan menimbulkan gangguan pernafasan seperti asma, uh, bronkitis kronis, dan juga penurunan fungsi paru-paru. Nah, kemudian ada juga dampak berikutnya yakni kegagalan pernapasan. Jadi mungkin zat-zat kimia tersebut menyerang paru-paru kita sehingga sistem organ kita bekerja secara tidak optimal. Kemudian ada cardiovascular disease and triggering of heart attacks. Di sini maksudnya adalah akan terjadi gangguan juga atau penyakit pada kardiovaskular dan juga akan dapat menimbulkan serangan jantung. Seperti itu zat-zat kimia tersebut mungkin kita bertanya-tanya ya bagaimana hubungannya ketika dihirup itu bisa menyebabkan serangan jantung karena apa yang kita hirup itu pasti akan mengalir gitu ke darah kita karena paru-paru kan juga fungsinya untuk menyaring darah kita ya untuk mengambil oksigen. Namun yang seharusnya oksigen saja yang dibawa ternyata ada zat-zat lain dari asap yang kita hirup seperti SO mungkin atau NO seperti itu yang juga akan mengalir di darah kita dan terbawa ke jantung sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit lain. Kemudian bisa juga menyebabkan kanker. Nah, jadi memang berbahaya sekali ya sebenarnya untuk kesehatan kita sendiri dari asap ini. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan dampaknya kepada lingkungan?
Jadi pada lingkungan sendiri itu jelas sekali ya, pasti banyak sekali dampaknya khususnya tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana di gambar ini kita bisa lihat di sebelah kiri ini, kita bisa lihat bahwa ini adalah bagaimana kehidupan lingkungan ketika tidak ada pencemaran udara ya. Kita bisa lihat dengan jelas ada pelangi, kemudian pohon-pohon dan juga daun berwarna hijau terang. Ya, kehidupan alami yang kita dambakan. Kemudian juga kita bisa lihat di sebelah kanan di sini, ini adalah menggambarkan bahwa bagaimana ketika lingkungan sudah tercemar oleh asap dan pencemaran udara. Jadi kita bisa lihat di sini pohon-pohon sudah mulai kering, tidak ada daunnya sama sekali, hanya ranting. Kemudian juga nih ada cerobong asapnya kan yang menjadi sumber dari asap sendiri. Nah, jadi ini sangat berpengaruh ya juga pada lingkungan, keindahan alam. Kita lanjut. Nah, di sini selain itu dampaknya kepada lingkungan yang paling terasa adalah pemanasan global. Di mana pemanasan global ini adalah terhalangnya gitu pantulan balik dari bumi ke atmosfer, pantulan radiasi matahari ya terhalang, pantulan balik dari radiasi matahari dari bumi ke atmosfer itu terhalang oleh asap-asap ataupun zat-zat kimia yang berasal dari pabrik tadi atau emisi yang kita gunakan dari kendaraan bermotor. Nah, itu menghalangi menghalangi panas yang dipantulkan ke atmosfer sehingga kita bisa katakan secara sederhana bahwa panas yang seharusnya dipantulkan, diradiasikan agar menjauh dari bumi itu jadi terkurung gitu di bumi. Jadi suhu di bumi menjadi lebih panas dan juga banyak lah untuk dampak negatifnya dari pemanasan global ini seperti permukaan air laut meningkat karena es di kutub mencair. Nah, jadi ini salah satu dampak dari pencemaran udara terhadap lingkungan. Kemudian saat itu juga ada di sini, ini adalah proses terbentuknya hujan asam. Jadi hujan asam itu terbentuk karena pencemaran udara juga ya, karena zat-zat kimia dari asap itu mengendap itu menjadi awan bersamaan dengan air. Kemudian ketika ketika terjadi presipitasi itu sudah terbentuk gitu senyawa baru yaitu mungkin asam sulfat juga mungkin senyawa-senyawa asam lainnya sehingga hujan presipitasi yang terjadi itu bersifat asam dan juga itu bakal merusaknya untuk tumbuhan sendiri karena pH-nya tentu saja tidak sesuai gitu dengan pH kehidupan tumbuh-tumbuhan karena asam ya. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya ada, nah ini kepada tumbuhan ya. Ini kita bisa lihat ada daun yang rusak gitu. Ini jadi pada tumbuhan sendiri itu ada dua dua metode bagaimana pencemaran udara merusak tumbuh-tumbuhan itu secara langsung dan tidak langsung. Jadi di sini kalau secara langsung itu bagaimana partikulat padat ya mungkin dari asap itu menutupi bagian atas dari daun sehingga proses fotosintesis atau respirasi dari daun itu terganggu. Jadi kita bisa lihat di sini daunnya jadi kering, gitu, daunnya menjadi hitam dan sebagainya. Kemudian kalau yang secara tidak langsung itu bagaimana dari zat-zat kimia dari asap itu jatuh ke akar. Seperti mungkin ada kandungan sulfat atau nitrogen atau asam yang sebenarnya tidak diperlukan oleh tumbuhan, kemudian jatuh ke akar dan diserap oleh tumbuhan sehingga lambat laun akan mati tumbuhan tersebut karena menyerap sesuatu hal yang tidak diperlukan. Oke, mungkin nah di sini juga ya itulah beberapa dampak ya bagi kesehatan makhluk hidup dan juga kepada lingkungan. Di sini kita bisa lihat pemandangan yang indah. Ini adalah salah satu foto yang saya ambil dari Google ketika suatu daerah yang terlihat asri gitu. Ada bangunannya di sini juga terlihat indah karena tidak ada pencemaran udara, terjauh dari pabrik dan juga
emisi udara seperti itu. Jadi semoga kita bisa bersama-sama menjaga udara kita agar bisa tercipta lingkungan yang seperti gambar ini ya. Ini kita dambakan. Baiklah, mungkin terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Lestari terus lingkungan kita. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.